pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini, bertemu pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu aral apapun. Sebelumnya hari ini siapa ya yang piket? Kira Ya, minta tolong dihapus dulu papan tulisnya. Terima kasih untuk Mbak Alia. Kemudian sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong sama ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Monggo ketua kelas. persiapan berdoa. Berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ini materinya hari ini saya kirim ke WhatsApp saja ya. Ya Bu. Berarti langsung pulang Bu? Ya, saya jelaskan sebentar. Sebentar saja. Ya. Ya. Sudah bisa dibuka? Silakan. Masih mau mengunduh. Sebelum kita mulai, apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada Siapa? Dewi sama Jenny. Oh, Dewi sama Jenny. sama Kemana? Putri Bu. Kemana mereka? Jalan Putri katanya Bolos. mancing. Bolos Bu. Oh, perempuan juga suka mancing ya? Iya Bu, suka Bu. Jangan emosi Bu nanti perempuan itu Bu. Iya. Iya benar, betul. Jadi hari ini kita masuk ke bab statistik, bagian min, median, dan modus. Kemudian tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah supaya peserta didik dapat memahami apa yang dimaksud dengan min, median, dan modus, serta bagaimana cara menyelesaikannya atau menentukan min, median, dan modus dari suatu data. Untuk yang pertama-tama hari ini saya ingin bertanya, apa ada yang masih ingat apa itu yang dinamakan dengan min? Memiliki. Benar, rata-rata. Maksud tadi. Kemudian apa yang kalau median itu apa? Tengah. Modus? Nilai yang sering Betul. Modus kejahatan. Di sini apa itu statistika? Statistika adalah ilmu tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Jadi statistika itu adalah statistika itu adalah cara tentang mengumpulkan data-data yang telah didapatkan. Kemudian untuk data itu adalah kumpulan informasi yang didapatkan dengan cara survei. Ya, kemudian jenis-jenis data. Jenis-jenis data yang berdasarkan dengan sifatnya. Yang pertama ada kualitatif dan yang kedua ada kuantitatif. Kualitatif, minta tolong dibaca salah satu. Ya.
Silakan. Data kualitatif merupakan jenis data yang menjelaskan keadaan atau sifat dari objek tertentu yang tidak dapat diukur secara numerik. Ya, kemudian yang kuantitatif, minta tolong satu lagi untuk membaca. Silakan. Data kuantitatif merupakan jenis data yang menjelaskan ukuran suatu objek dan dapat disajikan dalam bentuk numerik atau angka. Ya, betul. Jadi mudahnya kalau kualitatif itu data yang didapatkan melalui survei tetapi tidak dapat digambarkan dengan angka atau tidak bisa digambarkan dengan numerik. Kalau kuantitatif, kalau data kuantitatif itu adalah data yang digambarkan menggunakan angka. Contoh dari data kualitatif itu seperti warna, jenis kelamin, pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau data kuantitatif itu data yang misalnya seperti nilai, kemudian tinggi badan, kemudian jumlah penduduk dan lain sebagainya. Kemudian jenis data berdasarkan dengan pengelompokan. Itu terdiri dari dua kelompok juga. Yang pertama itu data tunggal dan yang kedua itu data kelompok. Untuk data tunggal itu data yang dia sendiri, maksudnya data yang belum dikelompokkan. Seperti ini contohnya. Kalau data tunggal itu data dia sendiri, seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kalau data kelompok itu data yang sudah dimasukkan ke dalam kelompok. Contohnya seperti 1 sampai 10. Kemudian 11 sampai 20. Jadi ini data kelompok yang terdiri dari 1 sampai 10 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 10. Kemudian yang untuk 11 sampai 20 itu 11, 12 sampai dengan 10. 20 itu kalau untuk data kelompok. Dia data yang sudah dijadikan satu. Kemudian kalau data tunggal itu dia sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya penyajian data. Data-data ini dapat disajikan dengan beberapa tampilan seperti diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, piktogram, kemudian diagram tabel. Tapi mungkin yang akan sering kita dapatkan pada mata pelajaran selanjutnya, pada materi selanjutnya itu diagram tabel. Kalau dulu mungkin yang sering kita temukan itu diagram garis, diagram batang atau diagram lingkaran. Untuk kedepannya nanti mungkin kita akan sering menggunakan diagram tabel. Kemudian ukuran pemusatan data. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, di awal kita akan mempelajari min, median, dan modus. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah data tunggal. Jadi hari ini yang kita bahas itu data tunggalnya terlebih dahulu. Untuk data kelompok akan kita bahas di pertemuan depan. Yang pertama itu ada pengertian min. Min adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Jadi rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari min secara matematis itu adalah X sama dengan ini ditambah sampai dengan N, kemudian dibagi N. Iya, terima kasih sudah digunakan. Maaf. X sama dengan yin, kemudian X1 nya itu adalah Xn nya X data ke N,
dan N-nya itu adalah banyaknya data. Kemudian untuk median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Jadi dari banyaknya data yang kita miliki diurutkan terlebih dahulu, kemudian dicari nilai tengahnya. Saya ulangi sekali lagi, yang kita bahas kali ini adalah data tunggal. Jadi kemungkinan data tunggal itu datanya tidak terlalu banyak seperti data kelompok. Jadi masih mudah untuk kita cari mediannya. Selanjutnya untuk rumus median itu ada dua. Yang pertama untuk data ganjil, yang kedua untuk data genap. Yang akan kita gunakan untuk data ganjil adalah N plus 1 bagi 2. Kalau untuk yang data genap, N plus M bagi 2. Kemudian masuk ke modus. Modus adalah nilai dengan frekuensi paling banyak. Cara mudah mengingatnya itu modus itu yang paling sering keluar. Kasarnya gimana ya? Angka yang paling banyak capernya. Nah, penerapan statistik pada kehidupan sehari-hari. Statistik itu biasanya kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia ekonomi dan keuangan, kemudian dunia bisnis, selanjutnya dunia kesehatan, kehidupan pribadi, sampai dengan media dan survei. Kalau untuk di dunia pendidikan itu seperti biasanya guru-guru itu menggunakan min untuk mencari nilai rata-rata dari nilai para murid-muridnya, nilai ulangan seperti itu. Juga bisa digunakan untuk akreditasi sekolah. Kemudian dunia ekonomi dan keuangan bisa digunakan untuk ekonomi keuangan itu untuk menganalisis nasabah, penghasilan nasabah untuk diberi pinjaman gitu. Kemudian di dalam dunia bisnis itu ada bisa kita gunakan modusnya untuk mencari produk apa yang paling laris. Kemudian rata-rata penjualan produk per bulan atau bahkan per tahun seperti itu. Kemudian dalam dunia kesehatan, di dunia kesehatan itu bisa kita gunakan dalam menghitung jumlahnya kematian bayi atau ibu melahirkan, imunisasi, berat badan juga bisa, mengukur tinggi badan juga bisa. Kemudian untuk media dan survei, untuk survei pengumpulan data opini publik untuk mengetahui popularitas tokoh atau produk. Kalau kalian ingin mengetahui sebuah popularitas atau bahkan kira-kira masyarakat itu biasanya menggunakan atau sering langganan kita mau mencari tahu tentang sebuah toko, itu kita bisa gunakan statistik. Sekarang kita masuk ke latihan. Saya tuliskan dulu contohnya. Soalnya nanti kalian bisa mengerjakan.
maju ke depan untuk mengerjakan. Kalau tidak, saya beri waktu 2 menit untuk pengesahan. Silahkan dikerjakan. Silakan maju, Mbak Alia. Mau medium sih tadi saya. Boleh. Boleh, Mi, silakan maju. Yang lain kalau ada yang mau maju untuk yang nomor selanjutnya yang ada di grup itu boleh, silahkan. Untuk menentukan min, median, dan modusnya dari data yang tersedia untuk soal yang nomor 2. Mbak Nanda, boleh. Yang lain bisa mengerjakan yang nomor 2 itu yang tabel usia siswa. Baik, sebelumnya tolong perhatikan kalau tulis dulu sebentar saja. Dari soal ini perintahnya adalah mencari min, median, dan modus dari data tersebut, dari data ini. Ini Mbak Alia tadi mencari mediannya. Median dari data ini adalah 85 karena N-nya ada benar, kemudian ditambah 1 dibagi 2. Kemudian untuk yang min, ini tadi Mbak Maulida ya yang mengerjakan. Untuk minnya semua data dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Benar, 415 dibagi 5, 83. Kemudian untuk modus dari data tersebut adalah 85. Nah, semuanya benar ya? Sama jawabannya yang lain? Nah, kemudian yang soal nomor 2. Ada yang sudah selesai mengerjakan?
PR? Boleh. Kalau dibuat PR, saya berikan tugas lagi nanti. Pilih dikerjakan sekarang atau dibuat PR? PR. Sudah semangat sekali. Sudah lapar, Bu. Ya. Langsung kita bahas bersama-sama saja ya. Yang ini biar nggak usah ada PR. Ya, kita. Kalian bisa membaca sendiri, mempelajari. Kalau ada yang tidak dimengerti atau kurang paham, bisa ditanyakan langsung ke saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi hari ini apa yang telah kalian pahami? Apa yang kalian dapat pada materi pada hari ini? Yang kami ini Benar. Kemudian di dalam bidang apa saja statistik digunakan? pendidikan, ekonomi dan keuangan, bisnis, media dan survei. Ada yang ditanyakan lagi apa enggak? tidak, Bu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.